ngapain kesini malam-malam? Ada masalah? Jen, aku baru aja dikejar sama Devan dan juga anak buahnya. Kok bisa? Ya kayaknya ini tuh ada sangkut pautnya sama sabotase gas yang kita lakuin di rumahnya Devan. Tunggu. Ini jadi kita ketahuan? Ya aku juga nggak tahu, Jen. Ya mungkin mereka nemuin bukti yang memang mengarah ke aku. Harus gimana sekarang? Udah nggak ada lagi orang yang peduli sama gue. Gue udah nggak punya apa-apa lagi sekarang. Siapa yang bisa bantu gue? Nisa. Ya. Nisa. Gue masih punya harapan dari Nisa. Gue harus temuin Nisa. Kenapa gue jadi kayak gini? Papa boleh usir aku dari rumah. Bahkan aku sudah dikeluarkan dari ahli waris kan, Pak. Tapi tolong, Pak. Masalah bisnis aku dan kerjaan aku, Papa jangan ganggu, Pak. Masih banyak kerjaan yang harus aku urus, Pak. Dan mencapai posisi seperti sekarang, itu tidak mudah untuk aku. Aku mohon sama Papa. Aku masih butuh pekerjaan ini di perusahaan Papa. Silahkan kamu kerja, silahkan kamu ngantor, tapi bukan di sini. Apa benar, Pak? Alia dan juga Dara itu adalah anak kandung Papa. Saudara aku. Pak, jawab. Iya. Benar. Dara dan Alia anak kandung Papa. Jadi, Dara itu bukan asistennya Devan. Orang yang paling aku benci di dunia ini. Mereka saudara aku, Pak. Aku nggak sudi, Pak. Aku nggak sudi punya saudara seperti mereka, Pak. Iya, Jen. Itulah kenyataannya. Papa kok bisa-bisanya ya? Nutupin masalah sebesar ini? Sama Mama sama Jenny? Gak bilang. Ma, tenang dulu, Ma. Papa juga baru tahu waktu kemarin Papa tes DNA. Papa baru tahu kalau Alia dan Dara itu anak Papa. Pak, ini masalah besar, Pak. Harus itu Papa bilang. Ini bukan masalah kecil. Iya, Ma. Papa salah. Papa nggak jujur sama kalian.
Ini untuk kebaikan kita semua. Kebaikan apa, Pak? Ya, Papa nggak mau nyakitin kalian. Makanya Papa tutupin kalau Dara dan Alia itu anak kandung Papa. Pak, tapi tidak mudah untuk aku mencari pekerjaan di luar sana. Pak, aku bekerja di mana? Itu resiko kamu, Miko. Papa, aku mohon sama Papa. Aku mohon sama Papa. Jangan keluarkan aku dari perusahaan ini, Pak. Aku masih ingin kerja sama Papa untuk membesarkan perusahaan kita, Pak. Aku mohon sama Papa. Miko, kamu dengar ya. Perubahan struktur di perusahaan ini sudah ditetapkan. Dan semua jabatan baru udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Oke, Pak. Kalau memang posisi aku sudah Papa berikan kepada Pak Radit, aku siap. Papa taruh di mana, asalkan aku tetap bersama di perusahaan Papa. Kamu yakin? Kamu mau ditempatkan di posisi apa saja? Ya, Pak. Oke. Kalau begitu, kamu ikut Papa. Papa akan tunjukkan ruangan kerja baru kamu. Gue yakin, pelan-pelan gue ngomong sama Papa. Pasti Papa akan memberikan jabatan gue kembali di sini. Pak, kita ngapain ke pantry, Pak? Kamu bener kan? Masih mau kerja di sini? Iya, Pak. Aku masih mau kerja di sini. Tapi kita ngapain di pantry kayak gini, Pak? Oke. Papa tanya sekali lagi sama kamu. Kamu bersedia mau kerja di sini dan ditempatkan di posisi apa saja? Iya kan? Oke, kalau begitu, mulai hari ini kamu bekerja di sini karena ini ruangan baru kamu. Kamu bekerja sebagai OB mulai hari ini. Apa? Aku jadi OB di sini, Pak. Papa pasti bercanda deh. Kan kamu tadi sendiri bilang, kamu mau bekerja di sini, ditempatkan di posisi apa saja. Yang penting kamu kerja, iya kan? Ya, tapi nggak aku jadi OB di kantor ini juga, Pak. Apa kata karyawan-karyawan nanti, Pak? Ya udah, kalau kamu tidak mau menerima tawaran dari Papa, silakan. Kamu cari kerja di tempat lain. Papa tega sama aku, Pak. Keterlaluan Papa tuh. Apanya yang keterlaluan? Papa masih baik loh, Miko. Masih mau menerima kamu kerja di sini. Gak, Pak. Kalau aku harus jadi OB di sini, itu tidak akan pernah terjadi. Aku pergi. Kenapa Miko jadi seperti ini ya? Dia main pergi begitu aja. Harusnya kan Miko terima aja pekerjaan yang aku tawarkan. Padahal, kalau aja dia menunjukkan kesungguhannya, keputusan aku bisa aja berubah. Tapi ternyata Miko terlalu sombong. Apa selama ini aku gagal mendidik Miko? Seharusnya Papa itu harus jujur dari awal. Gak nyembunyi dari kita, Pak. Iya, Ma. Papa salah. Papa nyesel udah gak jujur sama kalian. Aku nggak terima, Pak. Aku nggak akan pernah sudi punya saudara seperti Dara dan juga Alia. Papa lupa. Selama ini aku sama Mama yang nemenin Papa sampai detik ini. Kita yang merawat Papa, kita yang dampingin Papa. Papa lupa. Aku nggak terima, Pak. Aku nggak mau punya saudara seperti mereka, Pak. Aku nggak mau. Iya, Jen. Iya. Papa nggak akan lupa sama kalian berdua. Kalian akan tetap jadi prioritas buat Papa.
itu aja nggak cukup, Pak, buat aku. Lalu mau kamu apa, Jenny? Aku mau Papa menganggap Alia dan Dara itu tidak pernah ada di dunia ini, Pak. Anggap aja mereka udah mati. Papa bisa janji. Papa bisa janji ngelakuin itu buat aku. Bukannya harusnya Papa melupakan masa lalu Papa. Anggap mereka gak ada di dunia ini. Ingat kan, Pak? Papa pernah janji sama Mama. Ingat janji itu. Kalau sampai Papa ingkarin janji Papa ke Mama, Papa akan kehilangan Mama dan Jenny.